Semasa hidup, Rasulullah dikelilingi para sahabat dengan segala karakteristiknya yang beragam. Ada Umar bin Khattab yang begitu tegas, hingga Utsman bin Affan yang pemalu. Namun, sudah tahukah Anda mengenai kisah Nuaiman, sahabat Nabi yang sering bertingkah lucu dan jenaka? Nuaiman adalah sosok sahabat Nabi satu-satunya yang berhasil menciptakan tawa pada Rasulullah hingga terlihat gigi geraham beliau. Seperti yang diketahui, alih-alih tertawa, Rasulullah lebih sering memberikan senyumannya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat dan keberkahan untukmu. Nuaiman bin Ibnu Amr bin Rafah, salah satu sahabat Nabi yang berasal dari kalangan Ansor. Nuaiman masuk pada kalangan Ashabul Badar, karena Nuaiman pernah turut berjihad dalam perang Badar bersama Rasulullah. Bagi orang yang gemar membaca sirah Nabi, kemungkinan besar sudah tidak asing lagi dengan sosok Nuaiman. Seorang sahabat Nabi yang begitu jahil, dan tidak jarang juga mengerjai para sahabat yang lain, bahkan termasuk Rasulullah sendiri. Karena sifat jenaka inilah, orang-orang yang berada di dekatnya tidak jarang tersenyum hingga tertawa bahagia. Rasul pun yang lebih sering memperbanyak senyum daripada tertawa, sampai pernah dibuatnya tertawa bahagia. Dan inilah kisah Nuaiman, sahabat Nabi yang begitu jenaka. Nuaiman menjual temannya. Suatu ketika, Abu Bakar As-Siddiq mengajak Nuaiman dan sahabat yang lain untuk pergi berdagang. Adapun sahabat yang diajak bernama Suwaibit bin Harmalah. Mereka bertiga pergi ke Syam, yang mana daerah Syam merupakan daerah maju pada masa itu. Pada suatu hari yang mulai menjelang siang, Suwaibit ditugaskan untuk menjaga makanan. Karena saat itu Nuaiman merasa lapar, dia menghampiri Suwaibit dan meminta satu potong roti saja untuknya. Tetapi, karena mendapatkan amanah untuk menjaga makanan tersebut, Suwaibit pun menolak permintaan Nuaiman. Hingga kemudian Nuaiman berkata, "Jika begitu, berarti kamu juga setuju misalkan saya berbuat ulah." Setelah mendapat penolakan dari Suwaibit, Nuaiman berjalan menuju pasar dan mencari wilayah yang khusus menjual hamba sahaya. Di sana, Nuaiman mengatakan pada orang-orang bahwa dia memiliki hamba sahaya yang begitu murah dan ingin menjualnya. Nuaiman juga mengatakan bahwa satu-satunya kekurangan yang dimiliki oleh hamba sahaya itu adalah terus mengatakan bahwa dirinya merupakan orang merdeka dan bukanlah hamba sahaya. Mendengar tawaran itu, orang-orang pun tertarik dan Nuaiman pun mengajaknya menuju Suwaibit. "Orang yang sedang menjaga makanan itulah hamba sahaya saya," ujar Nuaiman pada mereka. Orang itu pun memberi uang pada Nuaiman dan menghampiri Suwaibit untuk dibawa. Tentu, Suwaibit yang terkejut mengatakan bahwa, "Saya bukan hamba sahaya, dan saya orang yang merdeka." Namun, karena sebelumnya Nuaiman sudah mengatakan hal tersebut, orang yang membeli tadi menganggap perkataan Suwaibit sebagai bualan saja, dan mulai membawanya. Setelah beberapa saat dari kejadian tadi, Abu Bakar As-Siddiq kembali dan mencari keberadaan Suwaibit karena tidak mendapati kehadirannya. Nuaiman pun berkata, "Dia sudah saya jual ya Abu Bakar." Setelahnya, Nuaiman menceritakan semua yang terjadi dengan jujur. Abu Bakar pun menebus kembali Suwaibit dari orang-orang Syam tadi. Lucunya, kisah ini sampai pada telinga Rasulullah dan membuat beliau tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya di hadapan para sahabat. Perawi hadis menyebutkan bahwasannya, Nabi menceritakan kisah lucu Nuaiman dan Suwaibit ini pada para tamunya, bahkan walaupun kejadian itu sudah 1 tahun berlalu.
Nuaiman menghadiahkan madu kepada Rasulullah. Suatu ketika, Nuaiman melihat penjual madu yang menjual dagangannya dengan kepanasan. Dan saat itu belum ada dagangannya yang terjual. Mendapati hal itu, Nuaiman pun mendatangi sang penjual madu tersebut dan mengajaknya beranjak ke kediaman Rasulullah. Ternyata Nuaiman hendak memberikan hadiah berupa madu tersebut untuk Rasulullah. Singkat cerita, Nuaiman tiba-tiba meninggalkan penjual tersebut. Nuaiman berpesan, "Aku harus pergi karena beberapa urusan. Penghuni rumah ini akan segera keluar dan akan membayar harga madu itu kepadamu." Sang penjual lantas mengetuk kediaman Rasulullah dan memberikan madu yang dijualnya tersebut kepada beliau. Tentu Nabi Muhammad merasa bahagia dan tersentuh, karena berpikir bahwa madu itu adalah hadiah untuk beliau. Hingga Rasulullah pun kemudian membagikan madu itu kepada para sahabat. Di saat itulah, sang penjual madu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasul, bayarlah madu tersebut." Walaupun terkejut, dengan cepat beliau memahami situasi yang terjadi. Sembari menggeleng-gelengkan kepalanya, beliau berujar, "Pasti ini perbuatan Nuaiman." Tidak lama setelah itu, Rasul pun memanggil Nuaiman dan meminta penjelasan Nuaiman dari kejadian tersebut. Lagi-lagi, jawaban Nuaiman membuat beliau tersenyum. Nuaiman berkata, "Wahai Rasul, aku mengetahui engkau sangat suka menikmati madu, tetapi aku tidak memiliki uang untuk membeli madu tersebut dan menghadiahkannya kepadamu. Karena itulah, aku hanya bisa mengantarkan penjual madu ini kepadamu, dan semoga aku mendapat taufik ke arah kebajikan." Nuaiman mentraktir makan Rasulullah dan para sahabat. Suatu saat, Rasulullah bersama para sahabat sedang duduk-duduk. Di saat itulah, Nuaiman membagikan beberapa makanan pada mereka. Namun, setelah makanan sudah selesai disantap, Nuaiman tiba-tiba berkata, "Wahai Rasulullah, ini penjual makanannya. Anda yang harus membayar. Masa rakyat kecil sepertiku yang mentraktir seorang tokoh?" Mendengar hal itu, Nabi Muhammad pun bingung dan terkejut. Tetapi beliau dengan cepat memaklumi tingkah Nuaiman itu, dan akhirnya mengajak para sahabat yang lain untuk ikut membayar makanan yang telah mereka santap. Nuaiman menyembelih unta milik tamu Rasulullah. Suatu saat, terdapat seseorang yang sedang bertamu ke rumah Rasulullah. Saat itu juga, di tempat lain, para sahabat mengatakan pada Nuaiman, bahwasanya sudah cukup lama mereka tidak makan daging unta. Nuaiman pun kemudian memiliki ide untuk menyembelih unta seseorang yang bertamu ke rumah Rasulullah. Dalam sekejap, ide tersebut disambut oleh Nuaiman, dia menyembelih unta tersebut. Beberapa waktu kemudian, tamu Rasulullah akan pulang, tetapi dia melihat bahwa untanya telah hilang. Tamu tersebut segera mengadu pada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mendatangi para sahabat dan menanyakan perihal unta milik tamunya tersebut. Para sahabat menjawab bahwasanya unta tersebut telah disembelih dan yang menyembelih adalah Nuaiman. Di lain tempat, Nuaiman mencari tempat untuk bersembunyi dan akhirnya menemukan sebuah sumur. Nuaiman pun masuk ke dalam sumur tersebut. Hal itu dilakukan karena Nuaiman tahu jika Rasulullah akan mencarinya. Tak lama kemudian, benar saja, Rasulullah dan para sahabat mencari keberadaan Nuaiman. Saat dalam pencarian Nuaiman, Rasulullah bertemu dengan seseorang yang mengetahui keberadaan Nuaiman. Kemudian Rasulullah pun bertanya pada orang tersebut. Orang tersebut menunjuk sumur tempat persembunyian Nuaiman. Rasulullah pun bergegas menuju sumur tersebut dan menemukan Nuaiman. Rasul pun menanyakan alasan Nuaiman melakukan hal tersebut. Nuaiman menjawab, "Rasul tanyakan saja pada orang yang tadi menunjukkan tempat persembunyianku." Sembari Rasulullah mau menoleh untuk bertanya kepada orang tersebut,
Saat itulah Nuaiman lari sekencang-kencangnya. Setelah itu pun, Rasulullah memberikan ganti rugi dengan jumlah yang terhitung lebih dari cukup untuk tamunya tersebut. Kisah wafatnya Nuaiman. Sampai datanglah waktu Nuaiman wafat dan mendahului Rasulullah. Proses pemakaman berjalan seperti biasa, hingga akhirnya tiba waktu Rasulullah dan para sahabat meninggalkan makam Nuaiman. Seketika itu Rasulullah tertawa, hingga disebutkan dalam satu riwayat bahwa jarang sekali Rasulullah tertawa hingga gigi gerahamnya terlihat. Para sahabat heran dan bertanya-tanya dalam hati, ada apa Rasulullah tertawa di atas makam Nuaiman? Di tengah perjalanan, seorang sahabat memberanikan diri menanyakan perihal tersebut. Rasulullah menjelaskan, ketika aku berdiri di atas makam Nuaiman, datanglah malaikat Munkar dan Nakir melakukan tugasnya. Ketika Nuaiman ditanya siapa Tuhanmu, Nuaiman menjawab dengan mantap, Allah Tuhanku. Dan ketika ditanya apa kitabmu, Nuaiman menjawab, Al-Quran kitabku. Tapi, ketika ditanya siapa nabimu, sambil menunjuk ke atas, Nuaiman berkata, jangan keras-keras, orangnya ada di atas. Itulah yang membuatku tertawa singkat. Rasulullah bersabda, Nuaiman akan masuk surga sambil tertawa, karena dia suka membuatku tertawa. Kisah Nuaiman memang tidak begitu sering diceritakan, tetapi bila dipelajari lebih lanjut, ternyata terdapat nilai kebaikan yang bisa kita peroleh. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, kisah dari Nuaiman, sahabat Nabi yang begitu jenaka dan jahil. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.